Oke, nih ya. Distribusi. Nah, ini distribusi probabilitas terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi. Kalau tadi kamu bisa bayangkan dari ilustrasi tadi ada beberapa lingkaran-lingkaran ya. Nah, itu rata-rata hitung masing-masing sampelnya itu berbeda-beda ya. Nanti dipilih dari populasi. Dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Oke, mungkin lebih jelas kita lihat contoh. Nilai ROA beberapa bank. Ya. Untuk melihat apakah aset dianggap produktif atau enggak, biasanya digunakan nilai return on asset ya atau ROA. Ini berikut data ROA akhir tahun dari beberapa bank yang relatif besar. Ada BRI, Mandiri, CIMB, Danamon, BII. Terlampir ROA-nya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang berdasarkan data di atas. Ada beberapa instruksi, ya, ada 4, A, B, C, D, E. Yang A, itu hitunglah berapa nilai rata-rata populasi. Untuk rata-rata hitung populasi, tinggal kamu hitung rata-rata hitungnya, dijumlahin semua, dibagi 5. Jumlah populasi berarti 5 ya. Dapatnya nilai rata-rata populasi 3,3. Kemudian selanjutnya, hitunglah nilai rata-rata sampel apabila diambil 2 bank dari 5 bank yang ada sebagai sampel. Nah, di sini kamu pakai rumus kombinasi dulu menghitungnya. C, N besarnya 5, N kecilnya 2. Nah, berarti dari pengambilan sampel dengan mengambil 2 sampel sekaligus, ya, kita dapat membentuk 10 kombinasi. Di sini. Nah, secara detailnya kombinasinya seperti ini ya. BRI Mandiri, BRI CIMB, BRI Danamon, BRI BII ya. Baru Mandiri CIMB, Mandiri Danamon, Mandiri BII. Terakhir itu Danamon BII ya. Ini Danamon BII. Ini untuk menjawab rata-rata sampel ya dari 2 bank yang perhitungan rata-rata dari setiap sampel ya. Seperti ini kombinasinya. Jadi kombinasi ROA ini kan ada 2 bank ya. Rata-rata hitungnya dijumlahkan keduanya kemudian dibagi 2. Nanti akan membentuk rata hitung baru untuk setiap anggota ya. Setiap kombinasi ini ada 10 kombinasi akan membentuk urutan seperti ini. Kalau tadi ROA-nya kan ini. Nah, dengan kita hitung rata-rata sampel apabila diambil 2 bank. Ya. Dengan kombinasi berarti totalnya tadi dapat 10. Untuk nilai rata-rata hitung sampelnya, jadi ditotalkan aja ini semua rata-rata hitung ini, kemudian dibagi nilai kombinasi 2 sampel, 2 bank dari 5 bank yang sebagai sampel ini. Jadi totalnya 10 ya. Ini jumlahnya sama ya. Rata-rata hitung sampel 3,3, rata-rata populasi ini 3,3. Oke. Selanjutnya bagian C. Nah, instruksi bagian C itu buatlah distribusi sampel dari rata-rata hitung dan buatlah diagram poligon untuk populasi dan sampel. Nah, karena poligonnya populasi dan sampel, berarti kita tetap membuat distribusi untuk populasi juga. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan statistik deskriptif pas belajar tabel frekuensi ya.
Jadi kita ini dulu rata-rata hitung, kemudian buat tabelnya, buat kelas-kelasnya. Habis itu kita bisa bentuk kurva poligonnya, baru nanti terakhir kita bisa hitung standar deviasi ya. Untuk range dari data populasi ini paling kecil 1,49 ya. Kalau range dari perhitungan rata-rata dari setiap sampel itu 2,30 ya. Oke, kita ambil yang terendah sampai yang paling tinggi 5,15 ya. Oke. Nanti kita adakan hitungannya nih ya, berapa kelas. Ini ada 5 kelas, intervalnya dari ini pakai koma-koma sih ya. Dari setiap interval kelas ini kita bisa tahu juga nilai tengah ya. Nilai tengah ini bisa dipakai untuk sewaktu menggambar poligon. Nah, selanjutnya kita buat kolom untuk populasi, ada frekuensinya dan probabilitas. Nah, frekuensi ini berarti kayak turus ya. Di interval 1,49 sampai 2,22 ada berapa? Nah, ini ada 1 ya. Oke, berarti tulis 1. Nah, di 2,23 sampai 2,96 nggak ada ya. Oke. Nah, yang di kelas ketiga ini ada 3. Totalnya 5 ya. Baru kita hitung buat kolom untuk probabilitas 1/5, 3/5, 1/5. Oke. Nah, selanjutnya untuk sampel ya. Sampel ambil data ini. Di kelas pertama nggak ada frekuensi ya. Kelas kedua baru ada 3. Di kelas terakhir ini nggak ada juga sampelnya. Oke, nah yang kita masukkan, kita hitung frekuensinya total 10. Baru kita buatkan probabilitas atau proporsinya. 3/10, 4/10, 3/10 ya. Total probabilitas masing-masing 1. Nah, dari frekuensi populasi dan frekuensi sampel dengan pakai nilai tengah, kita bisa bentuk kurva poligon ya. Gini gambar untuk kurva poligon populasi, dan yang sebelah kanan ini hasil dari frekuensi untuk sampel ya. Oke. Kelihatan ini di penyebaran populasi 1,9 sampai 4,8 ya. Penyebaran sampel itu lebih kecil, 2,6 sampai 4,1. Jadi penyebarannya lebih kecil di sampel ya. Oke. Nah, dari penyebaran populasi tadi lebih lebar ya. Nah, dari hubungan antara standar deviasi, oke, selanjutnya kita menghitung standar deviasi nih ya. Setelah dapat kurva poligon, kita hitung standar deviasi. Standar deviasinya selisih dari masing-masing pengamatan nilai X dikurang rata-rata hitung, ya, kemudian diakar kuadratkan, kemudian dibagi N untuk populasi ya. Ini 5,15 kurang 3,3 dapat 1,85 ya. Baru dipangkat 2. Nanti masing-masing dikerjakan, baru dapat jumlah total ya. Dari 6,81 dibagi 5. Dapat nanti standar deviasi akar dari 6,81 bagi 5 yaitu 1,17.
Selanjutnya tadi populasi ya. Sekarang standar deviasi sampel. Standar deviasi sampel dilambangkan dengan S, X bar ya. Ini akar dari ini 1 per kombinasinya, kemudian selisihnya ya. Dari masing-masing rata-rata hitung kombinasi dikurang rata-rata hitung sampel 3,3 tadi. Oke, ini diselisihkan, kemudian dipangkat 2, dijumlahkan, baru di akar kuadrat penjumlahan dari ini, atau saya bisa, ini kan akar dari 5,11 dibagi 10 ya, dapat 0,71. Oke. Apa yang bisa ditarik kesimpulan nih dari standar deviasi sampel dan standar deviasi populasi? Dari gambar ini sebenarnya udah kelihatan ya. Yang standar deviasinya lebih besar yang mana? Populasi atau sampel? Populasi. Ya, populasi ya. Makanya ini 1,17, sampel 0,71 ya. Penyebaran 10 populasi. itu dari mana, Bu? Apa? 10 ini dari mana ini yang CNN itu? Ini kombinasi kan? Ya, 10 dari mana? Ini CNN ini. Rumus kombinasi waktu belajar. Oh ya. Kan nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bank. Nih kamu kerjakan nih. Rumus kombinasi kan ini. Soalnya yang biru ini kan, Bu. Apa? Soalnya yang biru ini. Soal ya ini kan penyelesaian dari soal yang iya, perhitungannya jadi kalian nih sambil mencatat ya supaya kalian juga gampang dalam mengingat kembali atau mengerjakan latihan-latihan. Ini kan rumus kombinasi standar ya. ya. Kalau dalam setiap percobaan kita mengambil 2 sampel dari 5 bank, berarti ada 10 kemungkinan yang terjadi kan. Ini makanya dapat 10 ini. Kombinasinya seperti ini kan. Baru nanti inilah namanya perhitungan rata-rata dari setiap rata-rata hitung ya, rata-rata hitung sampel. Lanjut. Nah, ini hubungan antara standar deviasi rata-rata sampel dengan standar deviasi populasi, baik populasi terbatas maupun tidak terbatas, ditunjukkan dalam rumus ini. S itu standar deviasi sampel, sigma standar deviasi populasi ya. Populasi terbatas pakai akar N besar dikurang N kecil, dibagi N besar dikurang 1. Sedangkan untuk populasi tidak terbatas, standar deviasi sampel sama dengan standar deviasi populasi sigma dibagi akar N. Selanjutnya, kalau tadi itu distribusi sampling dengan memakai perhitungan rata-rata hitung. Kalau memakai proporsi, sebenarnya konsepnya sama. Cuman proporsi itu kan persentase, ini diganti dengan P. Semacam itu aja sih. Ini kombinasinya tetap ya. Kalau tadi kan yang rata-rata proporsi ini ya. Nah, rata-rata hitung sampel ini pakai X bar.
1 per kombinasi N besar dan N kecil. Nah, konsepnya sama. Jadi saya nggak perlu bahas lagi ini, dan ini lebih ke statistik keuangan. Cuma ganti ininya aja, X bar jadi P. Oke, nah selanjutnya distribusi sampel selisih, baik dari perhitungan rata-rata hitung ataupun proporsi. Nah ini apabila penelitianmu itu mempunyai populasi yang berbeda karakter, misalnya ada 2 populasi dengan karakter yang berbeda. Saya kayak penelitian UMKM yang adopsi teknologi, populasi pertama, dan populasi UMKM yang belum mengadopsi teknologi, populasi yang kedua. Dari populasi masing-masing populasi saya ambil sampel 1, sampel 2. Ya. Di sini biasanya kita melihat apakah sama atau berbeda hasil dari 2 populasi yang berbeda ini. Terkait topik tertentu ya. Jadi apakah sama apa enggak? Nah, kalau skema selisih ya, populasi atau sampel, pada dasarnya setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Ya. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata, baik rata-rata dan proporsi, pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Ini dengan rata-rata hitung, ini dengan proporsi. Ya. Dengan 2 populasi yang berbeda. Nah, di distribusi sampel selisih ini kita juga nggak membahas terlalu jauh. Kira-kira begini, mencari rata-ratanya, kemudian standar deviasi, distribusi sampel selisih, kemudian juga dia nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata. Melihat perbedaan 2 populasi atau 2 sampel yang berbeda ya. Ini pakai rata-rata, sedangkan yang pakai proporsi, X bar-nya diganti P. Ya, diganti P. Konsepnya sih sama. Oke. Nah, ini ada tambahan faktor koreksi ya. Sebenarnya dalam penelitian itu sering sih populasinya itu tidak terbatas sih biasanya. Cuman ada kasus tertentu penelitian itu meneliti populasi yang terbatas. Seperti kamu meneliti perusahaan yang bersifat monopoli, itu kan hanya ada beberapa dalam hitungan jari ya. Jumlah perusahaan yang ada di dalam juga kecil. Kemudian nanti jumlah sampelnya kurang dari 5% populasi. Nah, maka perlu dibuat penyesuaian untuk standar deviasinya. Ini dibuat akar dari N besar kurang N kecil dibagi N besar kurang 1. Ini standar deviasi untuk rata-rata hitung, standar deviasi untuk proporsi. Oke. Selanjutnya ini teori dalil batas tengah ya, atau central limit theorem. Nah, sebelum kita baca apa nih teorinya, kita lihat lagi kurva poligon yang dibentuk dari distribusi sampel dan distribusi populasi ini ya. Distribusi probabilitas ya dari populasi dan sampel. Ini bentuk kurvanya, ini kurva normal ya, simetris.
populasi distribusi normal, sampel juga distribusi normal ya ini ya. Nah, apabila dalam sampel kita mempunyai rata-rata hitung X bar dengan standar deviasi S, maka nilai X bar akan terdistribusi secara normal ya. Dapat dinyatakan di dalam tulisan seperti ini atau diartikan nilai X bar terdistribusi secara normal dengan rata-rata hitung ada X barnya ini ya. Dan varians SX pangkat 2 ya. Kalau tidak ada kuadratnya itu SX itu standar deviasi ya. Kalau ada pangkat 2-nya adalah varians. Kita balik lagi ke sini. Dalil batas tengah merupakan dalil penting ya. Nanti pas sewaktu materi selanjutnya juga memakai ajas teori ini. Distribusi sampel itu mendekati normal ya. Nah, ini menyatakan untuk populasi dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal. Jadi kamu narik sampel, kayak tadi ada lingkaran. Nanti akan mendekati distribusi normal ya. Distribusi sampel yang kamu tarik dari beberapa kali itu. Di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi. Tadi sama ya di website itu. X bar sama dengan mu. Dan varians distribusi sampel sama dengan sigma kuadrat dibagi N. Kalau di website itu tadi ini ya. Di website tadi ini kan, sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N. Ya. Nah, ini kamu bisa lihat dari kata-kata ini, varians distribusi sampel. Varian distribusi sampel berarti ini ya, sigma kuadrat X bar sama dengan sigma kuadrat per N ya. Nah, kalau ini saya akar kuadratkan masing-masing sisi kiri dan sisi kanan ya, hasilnya akan jadi sigma X bar sama dengan sigma ya jadinya. Ini nggak bisa dihapuskan. Ini jadi sigma ya, bukan nggak ada lagi ininya. Kan tadi sudah saya akarkan ya. Kemudian dibagi akar N. Oke. Nah, ini ada kesamaan. Ya, samakan ya. Varians distribusi sampel sama dengan varians populasi dibagi N. Kalau ini masing-masing saya akar akan menjadi sigma X bar sama dengan sigma standar deviasi populasi dibagi akar N ya, sama dengan ini. Nah, ini nanti yang dinamakan standar error of sample mean ya.
Cuman ada beberapa case tertentu ya. Nanti kita lihat selanjutnya kalau sampelnya besar atau sampelnya kecil, kita memakainya ada perbedaan sedikit. Oke. Ini pertemuan hari ini seperti ini. Oke. Untuk dalil basis tengah ini sudah selesai. Selanjutnya saya lanjut sedikit ya tentang materi teori pendugaan, tapi hanya sifat-sifatnya aja di awal. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu ya. Sebenarnya melanjut ke central limit teori. Jadi, nah dalam teori pendugaan statistik, pengambilan sampling ya, pengambilan sampling, penarikan sampling tadi, kita kan menduga parameter populasi ya. Jadi dalam pendugaan titik parameter populasi ini adalah seluruh proses dengan menggunakan statistik sampel ya untuk menduga parameter yang tidak diketahui. Nah, ada istilahnya nanti point estimator atau pendugaan titik adalah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja yang digunakan untuk menduga parameter. Misalnya persentase yang menyatakan 70% masyarakat tidak suka nonton sinetron mungkin ya. Jadi kita bisa menduga itu dari pengambilan sampel udah. Nah, dalam pendugaan titik ini nanti ada hubungan antara penduga tunggal baik nilai tengah maupun standar deviasi. Ini digambarkan di fungsi seperti ini ya untuk penduga tunggal. Kemudian ini standar deviasinya. Cuman karena ini kita nggak usah fokus ke sini, kita lihat ke gambarnya aja. Nah, ada nilai tengah dan ada standar deviasi ya. Ini akan menghasilkan dugaan yang berbeda-beda dari sampel yang satu ke yang lain. Atas beberapa kali penarikan sampelnya. Jika kita menarik 3 sampel, kurva merah, biru, dan hijau. X bar 1, X bar 2, X bar 3. Nah, ketiga penduga ini ya, penduga yang baik itu adalah yang mendekati X bar dari parameter populasi ini, yang di tengah, yang garis nih. Nah, di antara ketiga ini, yang merah, biru, hijau, X1, X2, X3, manakah yang dianggap mendekati parameter populasi? Ini nanti akan disebut penduga yang baik ya, kalau mendekati X bar yang sebenarnya dari parameter populasi.
Yang merah jelas enggak ya? Biru atau hijau? Nah, biru atau hijau? Kalau ini lebih melebar dia. Kurva yang biru ini lebih condong. Standar deviasinya berarti lebih kecil. Yang mana? Biru atau hijau? Windy? Yang mana? Yang mendekati parameter populasi atau X bar yang di garis nih? Biru atau hijau? Biru kali, Bu. Iya, biru ya. Iya, biru. Bentuknya juga ini lebih simetris sih. Standar deviasinya lebih kecil. Lebih dekat sih sebenarnya. Kalau yang hijau agak jauh sih. Nah, itu penduga yang baik ya. Tapi kita lihat jenis ciri-ciri sifat-sifat penduga yang bisa diterima atau penduga yang baik yang mendekati nilai parameter dari populasi ya. Ciri-cirinya ada 3, itu tidak bias, efisien, dan konsisten. Kalau penduga tidak bias, unbiased estimator, jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan ya, expected value dilambangkan dengan EX bar, sama dengan parameter populasi, atau mendekati ya, parameter populasi. Kalau nggak sama, setidaknya mendekati. Nah, dari ini ada gambar 2, gambar A dan gambar B. Expected value sama dengan new ya. Expected value ini di sini mu-nya. Mana di sini yang penduga tidak bias. Yang A atau B berdasarkan keterangan gambar dan keterangan info di atas nih. Di manakah yang unbiased estimator atau penduga tidak bias? A atau B? Yesi Rindiani, A atau B yang penduga tidak bias? A mungkin ya, Bu. A iya. Oke, iya A. Expected value-nya itu sama dengan mu ya. Kalau yang B, mu-nya ini malah di sini expected value untuk sampelnya itu di sebelah kiri ini ya, kiri dari mu. Selanjutnya ciri penduga yang baik itu efisien estimator. Penduga yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil dilambangkan SX pangkat 2 dari penduga-penduga lain. Oke, ini ada sampel 1 dan sampel 2 dengan standar deviasi ya ini. Standar deviasi 1, standar deviasi 2. Atau kurva merah, kurva biru. Nah, kurva merah dan biru atau standar deviasi 1 dan standar deviasi 2. Manakah di sini yang efisien? Dengan cirinya itu variansnya yang paling kecil atau standar deviasinya paling kecil. Kamu bisa lihat dari bentuk kurvanya. Yang merah ya, Bu? Yang merah. Ya, yang merah ya. Kalau yang biru kurvanya melebar, jadi standar deviasinya juga lebih besar. Kalau yang efisien itu berarti varians terkecil ya. Varians itu kan satu selinear dengan standar deviasi ya. Oh ya, sorry, ini varians ya, varians. Varians atau standar deviasi sama sih kan. Kalau standar deviasinya besar, berarti variannya juga besar kan, karena akar selinear. Nah, ini varian yang kecil itu yang merah ya. Penyebarannya lebih kecil daripada kurva biru. Ciri yang ketiga adalah konsisten. Penduga yang baik itu mempunyai
sifat konsisten. Jadi nilai dugaan X bar yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya mu dengan semakin bertambahnya jumlah sampel N. Jadi dalam percobaan, dalam penelitian, sampelnya semakin ditambah, mendekati nilai, ini kebetulan gambarnya kurang mewakili sih. Ini saya bisa jelaskan, semakin ditambah jumlah sampelnya, ini tandanya meningkat, standar errornya ini semakin menurun, ya, kesalahan penarikan sampel semakin menurun, kemudian expected value sama dengan keakuratan dari nilai harapan dengan mewakili parameter populasi itu semakin meningkat, ya. Bisa dilihat di Excel ini. Oke, less than 1 minute, semoga cukup. Kalau enggak, lanjut minggu depan. Ini adalah rata-rata itu 63. Ini aja. Rata-rata hitungnya 10, standar deviasi. Varians 4, standar deviasi 2. Jika populasinya 2, standar deviation of sample mean atau standar error 1,414 ya. Jika N-nya 4, standar deviation atau standar errornya jadi 1. Jika 16, standar errornya itu 0,5. Nah, ini semakin kecil standar errornya, nanti